Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Mustafa SAI. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi terkait dengan penyusunan laporan keuangan unaudited tahun 2023. Di sini saya sekedar akan melakukan review terkait dengan langkah-langkah yang harus dikerjakan di aplikasi penyusunan LK dan caleg ini, dan juga data yang harus Bapak Ibu siapkan untuk penyusunan LK ini. Jadi di sini saya sekedar sembari saya mengerjakan LK ya Bapak Ibu, sembari juga mengingat-ingat laporan yang pernah sama-sama kita buat di tahun yang lalu. Karena sebenarnya untuk data dan juga langkahnya dalam penyusunan itu sama ya Pak Ibu. Namun saya juga saat akan melakukan penyusunan ini saya coba untuk melihat data di tahun yang lalu. Karena ini sifatnya tahunan jadi sangat wajar jika saat kita akan melakukan penyusunan itu lupa atau ada langkah-langkah yang memang kita harus review kembali ya Pak Ibu. Yang pertama ingin saya sampaikan ya Pak Ibu, ini di sini terkait bahan atau data yang harus Bapak Ibu siapkan. Yang pertama, neraca percobaan kas periode pelaporan tahun 2023. Ini neraca percobaan di Desember tahun 2023. Atau saat yang unaudited adalah yang periode 13. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga neraca percobaan kas yang periode sebelumnya yaitu periode tahun 2022. Kemudian yang ketiga neraca percobaan akrual periode tahun 2023. Yang keempat neraca percobaan akrual periode sebelumnya yaitu periode audited tahun 2022. Atau jika semisal tidak ada perubahan di audited dan juga periode 12 dan 13, Bapak Ibu bisa juga menggunakan yang periode 12 dan 13. Oke, ini yang nomor 4 dan nomor 5 ini bisa sama ya Pak Ibu ketika antara yang unaudited dan audited itu posisi datanya itu sama, tidak ada perubahan. Jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan, yang pertama data ini yang Bapak Ibu harus siapkan ya Bapak Ibu. Untuk data ini Bapak Ibu bisa download melalui Monsakti dan juga aplikasi Sakti. Untuk langkah-langkahnya Bapak Ibu sudah tahu ya Pak Ibu. Di sini saya fokuskan untuk cara pengisian di aplikasi penyusuan LK dan calegnya. Di sini sudah saya buka ya Bapak Ibu. Setelah ada tampilan seperti ini, langkah selanjutnya tinggal Bapak Ibu klik mulai. Kemudian yang pertama silahkan Bapak Ibu rekam referensinya ya Bapak Ibu. Di referensi ini yang pertama silahkan rekam kodenya. Silahkan Bapak Ibu isikan kode satker, nama satker, kode BA, atau di sini kementerian ya Bapak Ibu. Ini saya Kementerian Agama jadi 025. Setelah Bapak Ibu isikan di bagian kode dan nama bagian anggaran ini, selanjutnya silahkan ke penanda tangan. Ini penanda tangan ya Bapak Ibu. Ini nama pejabat, kemudian jabatan dan juga NIP. Selanjutnya di periode pelaporan ya Bapak Ibu. Ini tahun anggaran sebelumnya adalah 2022, kemudian tahun anggaran berjalan 2023. Tanggal awal laporan adalah tanggal 1 Januari 2023. Tanggal akhir laporan 31 Desember 2023. Periode laporan neraca tahun sebelumnya 31 Desember 2022. Kemudian jenis laporannya tahunan unaudited. Jadi untuk yang bagian sini bisa dipilih ya Bapak Ibu, ini ada pilihannya.
Termasuk ini juga bisa dipilih ya Bapak Ibu. Ini karena sudah saya isi ya Bapak Ibu, jadi saya hanya review saja untuk mengingatkan. Kemudian tanggal cetak laporan silahkan sesuai dengan tanggal Bapak Ibu melakukan pencetakan laporan. Kemudian satuan kerja ini adalah mengambil dari data referensi dari yang tadi ya Bapak Ibu. Yang bagian satuan kerja ini adalah ngambil data referensi dari sini ya Bapak Ibu. Jadi ketika di bagian sini belum diisi, maka di bagian di satuan kerja ini tidak akan muncul ya Bapak Ibu. Kemudian bagian anggaran juga sama ya Bapak Ibu, ngambil dari kode yang ini ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya untuk tempat ini diisi manual ya Bapak Ibu. Ini ada keterangannya. Ketika sini sudah diisi, silakan Bapak Ibu kembali terkait dengan update kode akun, kode transaksi SIMAK dan uraian akun ini. Untuk update kode akun ini jika ada penambahan akun yang memang belum ada, semisal di video sebelumnya saya menyampaikan terkait dengan kode akun untuk belanja gaji pegawai untuk P3K. Itu ketika belum ada, silakan Bapak Ibu rekam di bagian sini ya Bapak Ibu. Untuk caranya silakan Bapak Ibu lihat atau tonton di video saya sebelumnya. Untuk uraian akun ini tidak perlu Bapak Ibu isikan ya Bapak Ibu karena ini sudah ada semuanya. Setelah Bapak Ibu merekam di bagian referensi ini, kemudian di bagian rekam data ya Bapak Ibu. Yang pertama di neraca percobaan. Di sini periode laporan adalah periode tahun 2023. Kemudian periode sebelumnya adalah 2022 seperti yang di sini tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu harus menyiapkan data ini terlebih dahulu. Hingga saat data itu sudah ada, Bapak Ibu saat akan mengisi yang ini tuh sudah siap. Nah, jadi ini kalau periode laporan itu 2023, periode sebelumnya adalah 2022. Begitupun yang akrual ya Bapak Ibu. Dan juga yang audit TTS ini tahun sebelumnya adalah neraca percobaan akrual setelah periode audited ya Ibu. Setelah ini diisi ya Bapak Ibu, ini contohnya ya Bapak Ibu. Ini contohnya untuk cara mengisikan ini ada di video saya sebelumnya terkait dengan laporan, baik itu laporan semester 1, semester 2 maupun triwulan ada caranya di sana ya Bapak Ibu. Setelah di bagian sini sudah Bapak Ibu isikan semua, silakan Bapak Ibu kembali. Untuk transaksi BMN di sini ya Bapak Ibu, ketika memang ada penambahan, silakan Bapak Ibu isikan di bagian sini ya Bapak Ibu. Di bagian transaksi SIMAK BMN ini, Bapak Ibu silakan mengisikan ketika ada transaksi pengurangan atau penambahan. Ketika tidak ada penambahan atau pengurangan, Bapak Ibu boleh dilewati ya Bapak Ibu. Untuk langkah selanjutnya, ketika di bagian transaksi SIMAK BMN ini sudah diisi, silakan Bapak Ibu kembali ya Bapak Ibu. Selanjutnya masuk di analisa LK ya Bapak Ibu. Nah, untuk melakukan analisa LK ini, Bapak Ibu harus secara berurutan ya Bapak Ibu. Mulai dari LRA, LO, LPE, kemudian neraca. Karena datanya ini saling berkaitan ya Bapak Ibu. Ketika di LRA ini sudah benar, di sini belum tentu benar ya Bapak Ibu. Namun untuk LO ini ada kaitannya dengan LRA ini. Sehingga ketika Bapak Ibu akan melakukan analisa, silakan Bapak Ibu lakukan secara berurutan di sini. Mulai dari LRA, silakan Bapak Ibu bandingkan dengan laporan realisasi anggaran baik yang dari Monsakti maupun dari aplikasi Sakti. Ketika di sini sudah benar ya Pak Ibu, silakan Bapak Ibu kembali selanjutnya di LO ini ya Pak.
ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu di LRA ini ada selisih, semisal di bagian realisasi sini ya Bapak Ibu ada selisih, padahal di neraca percobaan yang Bapak Ibu isikan itu sudah benar ya Bapak Ibu. Baik kode transaksi, akun maupun dengan jumlah realisasinya itu udah benar, namun di sini ternyata yang muncul itu tidak sesuai. Bapak Ibu bisa klik di bagian kanan sini ya Bapak Ibu. Di sini bisa jadi ada beberapa akun yang memang belum muncul di sini ya Bapak Ibu. Ini di sini terkait dengan gaji ya Bapak Ibu. Bisa jadi semisal Bapak Ibu di sini ada akun gaji atau akun yang lainnya, akun gaji semisal ya Bapak Ibu. Di sini semisal 51152 semisal ya Bapak Ibu. Nah, di sini muncul ya Bapak Ibu. Ketika memang akun tersebut belum muncul, silakan Bapak Ibu isikan di sini ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu cari, sehingga nanti akan muncul di bagian sini. Karena data yang muncul di sini itu akan nyaut ke bagian yang depan sini. Ketika di analisis RA ini sudah selesai dan benar, langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu masuk ke LO. Ketika di LRA ini belum klop, belum valid, Bapak Ibu jangan lompat ke LO karena LO ini juga datanya diambilkan dari LRA. Ini ya Bapak Ibu. Sama dengan yang LRA tadi, ketika di bagian kolom sini ada yang belum sama, semisal di beban pegawai, semisal ya ini, ternyata ada jumlah yang di bagian sini belum sama dengan cetakannya dari Sakti atau Mon Sakti, Bapak Ibu bisa cek di bagian sini. Bisa jadi ada akun yang memang belum muncul di bagian sini ya Bapak Ibu. Kemudian ketika LO sudah valid, silakan Bapak Ibu lanjutkan ke LPE. Ketika LPE sudah valid, sudah benar, lanjut ke neraca di sini ya Bapak Ibu. Ini di bagian neraca, ketika 4 poin ini sudah klop, sudah valid semua, silakan Bapak Ibu kembali ya Bapak Ibu sini. Dan perlu diperhatikan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya untuk analisis ini, Bapak Ibu harus melakukannya secara berurutan, mulai dari LRA, LO, LPE, dan neraca. Karena ini datanya saling berkaitan. Setelah dianalisis LK ini sudah selesai ya Bapak Ibu, sudah klop, sudah valid, langkah selanjutnya pilih di laporan keuangan sini. Di bagian sini ya Bapak Ibu, ini ada cover ya Bapak Ibu, kemudian ada kata pengantar, ada pernyataan tanggung jawab, selanjutnya ada ringkasan laporan, kemudian ini ada daftar tabel ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu isikan daftar tabelnya Bapak Ibu. Ini. Kemudian ada daftar grafik, ada juga daftar lampiran ini ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu cetak ya Bapak Ibu dan juga disesuaikan. Setelah itu di bagian LRA ini silakan Bapak Ibu cetak, kemudian LO-nya juga cetak, karena ini LO ini adalah data yang ngambil dari analisis tadi. Makanya ketika dianalisis belum selesai, belum klop, jangan lanjutkan ke bagian yang lain. Karena untuk LRA, LO, LPE, dan neraca ini adalah mengambil dari data yang di bagian analisis tadi. Ketika ini sudah dicetak ya Bapak Ibu, langkah selanjutnya masuk di bagian caleg sini ya Bapak Ibu. Ini ada profil ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan profil Satker Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada caleg umum di sini ya Bapak Ibu. Catatan atas laporan keuangan. Kemudian di caleg LRA di sini, ini Bapak Ibu silahkan cek di data-data sini ya Bapak Ibu. Ini. Dan Bapak Ibu perlu diperhatikan ketika dianalisis yang tadi itu Bapak Ibu sudah benar, maka kemungkinan besar baik itu di caleg umum, caleg LRA, caleg LO, LPE, dan neraca ini semuanya akan benar ya Bapak Ibu.
Namun Bapak Ibu walaupun di analisis tadi sudah benar, Bapak Ibu harus juga ngecek di bagian sini ya Bapak Ibu. Barangkali ada data yang memang belum klop sini ya Bapak Ibu, yang bisa diakibatkan karena semisal rumusnya yang rusak ya Bapak Ibu, sehingga tidak nge-link ke sini ya Bapak Ibu. Karena ini data ini berawal dari neraca percobaan kas dan akrual yang sudah diinputkan di bagian depan, kemudian di bagian analisis LRA, LO, LPE, dan juga neraca. Jadi ketika semuanya itu sudah tepat, sudah benar, silakan Bapak Ibu tinggal lakukan pencetakan ya Bapak Ibu. Silakan ini dicetak semuanya ya Bapak Ibu, mulai dari profil sampai dengan catatan penting lainnya. Silakan Bapak Ibu cetak, termasuk dengan yang ini ya Bapak Ibu. Dan covernya semua silakan Bapak Ibu cetak, dilampiri dengan data pokok yang Bapak Ibu cetak dari aplikasi Monsakti maupun aplikasi Sakti. Demikian ya Bapak Ibu yang bisa saya bagikan terkait dengan review untuk pengisian aplikasi laporan keuangan dan caleg periode tahunan unaudited tahun 2023 dari awal sampai akhir. Jika terdapat kekurangan dan juga terdapat hal yang belum bisa Bapak Ibu pahami, saya mohon maaf. Dan jika Bapak Ibu terdapat kendala terkait dengan pengisian LK ini, insya Allah saya siap untuk sama-sama diskusi. Semoga Bapak Ibu dalam menyusun laporan keuangan unaudited tahun 2023 ini diberikan kelancaran dan juga dengan data yang baik, benar, dan juga akuntabel. Demikian yang bisa saya bagikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.